Saat Pak Jokowi masih menjabat jadi presiden, di kasarnya dijelek-jelekin masih kan. Tapi begitu pun sudah tidak mau menjabat pun masih tetap was-was gitu Mas Bro. Kenapa? Padahal kan sudah tidak jadi presiden lagi. Karena ada anaknya jadi wakil presiden. Dengan bapaknya dijelek-jelekin nanti kan berpengaruh ke anaknya. Oke. Nah, siapa tahu pula karena Pak Jokowi baik, nanti apa kata dia kejadian. Kalah saingan dong. Gitu-gitu. Oke. Gini aja, yang mengkritik itu, gini aja deh, kita simpelkan aja. Dia mau mendekati lo, aku mendekati lo. Kebetulan di mataku dia lebih berpeluang daripada aku. Ya aku jelek-jelekin lah Dian. Itu aja tujuannya tuh. Kalau bahasa akademik tuh kata Rocky Gerung, substansinya. Nah, gitu. Stop. Itu aja. Waduh, kalau Dian tidak kujelek-jelekan, nanti Birgi terima Dian dong. Apa Mas Bro yang bisa akhirnya mengurangi budaya iri dengki? Apa? Selama kita ini merasa sama, tidak akan ada iri dengki. Orang yang iri dengki itu dia merasa bukan manusia gitu. Kalau dia sadar dia manusia sama kebanyakan orang, dia tidak akan iri dengki. Pak Jokowi memikirkan masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati. Pak Jokowi pun, Pak Prabowo pun memikirkan masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati. Nah, yang mengkritik itu yang tidak memikirkan masyarakat Indonesia. Itu aja. Kan pendek kan? Sekali lagi kuucapkan ya, yang kurasakan. Pak Jokowi itu pribadi yang memikirkan banyak, pribadi yang selalu memikirkan banyak orang. Jadi ketika dia menjabat, dia benar-benar memikirkan masyarakat Indonesia. Pak Prabowo pun menurutku, dia memikirkan masyarakat rakyat Indonesia juga. Makanya mereka akur. Makanya walau pindah kepemimpinan, tetap aja kan saling senyum, salam-salaman, adem. Karena sama-sama memikirkan rakyat. Yang mengkritik, yang menyalah-nyalakan apapun alasannya, karena tidak memikirkan rakyat Indonesia. Yang dia pikirkan dia sendiri aja. Orang yang tidak memikirkan banyak orang itu selalu nyalain orang. Serius. Orang baik salah, orang jahat salah. Aku juga lihat kan komentar staff di pemerintahan Pak Jokowi menjelang Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi kan. Nah, banyak yang akhirnya memberikan komentar gini, gimana tanggapanmu gitu kan selama pemerintahan Pak Jokowi. Kalaupun yang misalkan di pikiranku tuh, oh selama Pak Jokowi menjabat hidupku begini, mungkin aku naik di kerjaanku seperti ini itu. Tapi yang sering aku dengar tuh, Pak Jokowi itu sering nanya kabar, bagaimana kabarnya dan udah makan belum. Ya kan orang itu baik. Yang paling sering didengar.
Jadi Pak Jokowi dijelek-jelekin, Pak Prabowo disangsikan. Itu kan yang terjadi. Nah, yang menjelekkan Pak Jokowi dan yang menyangsikan pemerintahan Pak Prabowo itu adalah orang-orang yang tidak memikirkan banyak orang. Titik. Siapapun itu. Menurutku. Oke. Kan gini, anggap saja satu Indonesia ini anggap saja sebuah apa namanya itu, kalau bikin masakan itu apa namanya, ada garam. Nah, anggap saja satu Indonesia ini kayak bahan-bahan bikin makanan. Misalkan bahan-bahan bikin kue. Nah, itu kan beda-beda. Nah, kalau tujuannya mau bikin kue, tujuannya bikin kue yang kepentingannya untuk banyak orang, pasti bekerja sama kan bahan-bahan ini. Ya. Nah, kenapa mengkritik? Karena dia tidak mikirkan banyak orang. Kalau bisa kuenya buat dia aja. Nah gitu. Ayo kita rame-rame, kita bersatu, biar jadi kue. Kalau kue ini jadi, makanya rame-rame. Jadi kita kenyang semua. Ada satu bahan yang mengkritik dengan segala alasan, atau 2 bahan, 3 bahan, karena janganlah itu kurang bagus, kurang ini, kurang itu, kurang anu, karena takut kuenya jadi. Kalau kuenya jadi, dia nggak kebagian. Nah, itu kita bahasnya dengan cara anak kampung aja gitu. Betul. Terus tidak akan jadi besar kalau tinggi-tinggi ya berbahasa ya. Kau jelaskan dengan anak kampung. Iya. Tidak akan jadi hal yang besar kalau tidak dari kecil dulu. Nah, apa hal kecil yang paling bernilai bagi Presiden Jokowi? Hal-hal kecil apa, Mas Bro, yang itu paling bernilai banget? Pak Jokowi itu pribadi yang paling senang dengan siapapun yang berkontribusi baik. Apapun itu. Jadi siapapun yang bersumbangsi, yang tujuannya untuk masyarakat banyak, dia senang. Apapun. Oke. Gitu. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya. Kalau Pak Prabowo, hal kecil apa yang paling penting untuk apa yang bisa kau bantukan dengan pemerintahanku? Oke. Cerdas saya jawabnya. Kan memang dia begitu karakternya. Pak Jokowi begitu karakternya. Makanya nyambung. Nah, ini kan dulu aku bahas Pak Jokowi dengan senyum manis kan. Dia menjabat presiden. Nah, sekarang dia tidak menjabat presiden kan. Aku tetap membahasnya dengan senyum manis. Karena aku tidak ada kepentingan. Aku hanya memberi tanggapan selaku rakyatnya. Nah, aku juga senang dengan Pak Jokowi. Kemudian sekarang Pak Jokowi sudah tidak menjabat, digantikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden, pun senang dengan Pak Prabowo jadi presiden. Karena aku tidak ada kepentingan gitu. Nah, itu maksudnya tuh masyarakat yang baik tuh. Jangan besok lu sabe. Kalau menyenangkan, iya. Baru orang yang berbicara berbeda. Demi kepentingan pribadi, bahasanya belit membelit gitu, ribet ruwet gitu. Ya kan kita pernah bahas Pak Jokowi kan, pernah dengan senang hati. Setahun. Nah, sekarang dia sudah tidak menjabat pun aku menjabarkannya dengan senang hati. Ketika kepemimpinan Indonesia ini digantikan oleh Pak Prabowo, pun aku senang. Gitu. Padahal dari Pak Presiden, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, rokokku tetap sama loh. Tapi tetap senang aku.
Aku merokok tetap sama gitu. Hidupku sama aja, tapi tetap senang gitu. Aku senang ada pembangunan. Kalaupun ada halangan apa itu ya wajar lah, teknis. Dan menurutku pemerintahan Pak Prabowo ini adem juga. Cuma karakter pribadinya aja yang berbeda karena Caranya dia aja tentara beda, ya gitu. ya. Maksudnya tuh tidak jauh lah. Oke. Suka ini tertipu. Kalau yang lemah lembut, yang baik gitu. Kalau yang berapi-api itu kayak marah-marah terus. Lemah lembut tuh niat, jangan ucapan. Karena kalau kata-kata itu kan tergantung dari mana dia berasal. Oke. Intonasi itu tergantung dari mana dia berasal dan apa pekerjaannya. Yang mesti lemah lembut tuh niat, bukan intonasi.